Oke, di sini kita akan menjelaskan pengenalan tentang HMI Honeywell Cloud SCADA dengan merek atau tipenya itu B7HW seperti itu. Oke, ini tombol rahasianya untuk masuk ke settingan. Kita klik dan tahan pojok kanan atas selama 3 detik sampai 5 detik. Oke, setelah itu maka nanti akan muncul tampilan setting seperti berikut. Oke, kita tunggu saja. Memang kadang rada susah ya masuknya ya. Harus di tempat yang memang pas gitu ya. Oke, kita tunggu. Nah, dia sudah masuk. Oke, di dalam menu settingannya di sini ada project, setting, cloud, kemudian network, information, dan back seperti itu. Nanti kita akan perkenalkan satu persatu. Itu seperti apa. Ini namanya bisa diubah ya, terminal name HMI bisa diubah. Oke, kita masuk ke network. Di sini kita bisa mengatur alamat IP ya, static IP-nya itu di local IP-nya ya, 192.168.1.100 nanti itu untuk komunikasi ya, Ethernet seperti itu. Oke, ini ada WiFi ya, ada koneksi internet menggunakan WiFi seperti itu. Oke, ini agak buram ya, di sini WiFi-nya ada beberapa ya, di sini ada Indonesia WiFi di tempat ini. Bisa teman-teman sudah nyambung ya di sebelumnya karena sudah disambungkan seperti itu. Oke, cara nyambungnya sederhana, tinggal klik ya di Indonesia, kemudian tinggal masuk dan masukkan password jika ada password. Jika tidak ada password, tidak usah masukkan password seperti itu. Ini untuk aplikasinya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. AP ini routing setnya, untuk ini net checknya seperti itu. Net checknya maksudnya itu apa? Untuk nyambung tidaknya gitu ya internetnya, koneksi internetnya itu nyambung atau tidak. Kita coba ping gitu ya teman-teman. Kita bisa lakukan ping itu ke server mana aja. Kita coba ke www.google ya. Ini rada-rada buram ya yang rekam saya. google.com ya. Kita coba www.google.com. Oke, enter. Maka dia akan proses ping. Oke, kita fokuskan lagi. Nah, ping sepertinya berhasil. Nah, di sini 4 paket transmission selesai, 4 paket receive terterima gitu ya, 0 paket loss. Jadi ini sudah sangat baik sekali jika seperti itu notifikasinya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini cara masuk wifi nya, ini ethernet, setting ethernetnya. Kita back. Berikutnya kita masuk ke project setting, cloud dan information. Oke, seperti itu. Mantap jiwa. Karena di sini banyak sekali ya fiturnya. Di sini bisa teman-teman lihat WiFi IP-nya 192.168.1.02. Ini kita masuk ke cloud. Nah, di sini untuk melihat dan memasukkan aplikasi ya teman-teman, meregis ya. Di sini ada 2 nama saya, kemudian Yudi ya teman saya. Di sini barcode QR code untuk masuk ke aplikasinya gitu ya. Untuk login ke aplikasinya atau mendownload aplikasinya seperti itu. Oke, ini bisa kita refresh jika tidak muncul ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat HMI-nya sudah online atau sudah terkoneksi dengan internet, karena di sini cloud state ya, statusnya itu online. Jika tidak online tuh dia statusnya itu offline dan tidak ada titik hijaunya itu berubah jadi abu-abu seperti itu teman-teman. Itu sangat mudah sekali teman-teman, bisa teman-teman lihat. Back, kita back lagi. Mungkin nanti kita akan melakukan kalibrasi ya teman-teman. Ini di sini project ya, di sini ada project, ada pilihan download project, connect remote, local project seperti itu. Ini kita bisa melakukan download project langsung ya. Bisa melakukan download project langsung dari HMI-nya seperti menggunakan USB mungkin seperti itu. Nanti kita akan coba ke depannya. Oke, di sini di menu information ada reboot, reset. Jadi jika reset maka dia akan melakukan reset gitu ya teman. Nanti akan pengaturannya kembali ke pengaturan awal. Jika reboot maka dia akan kembali reboot gitu ya, mulai dari awal. Hidup, mati, kemudian hidup lagi seperti itu. Ini screen calibration ya, bisa kita teman-teman lihat cara mengkalibrasi layarnya
seperti apa, kita klik screen calibration, kemudian akan tampil hitam seperti ini. Setelah itu akan tampil seperti ini, touch ya di sini 1 second of calibration ya, itu akan ada titik ya kayak plus, kita touch 1 second, tahan. Seperti itu, kita tahan lagi. Ini untuk mengkalibrasi, semakin banyak semakin bagus. Seperti itu, tahan lagi, sip, kita tahan lagi di tengah, sip, maka kalibrasi akan selesai dan akan reboot seperti itu ya teman-teman. Di sini sudah cukup baik sekali, boot screen-nya sudah saya ubah. Itu sangat gampang sekali teman-teman cara mengubahnya. Nanti kita cari tahu. Ini sudah saya upload sebelumnya ya di sini. Oke, seperti itu dulu. Nanti kita kedepannya kita akan sering memakai ini ya, koneksi RS232. Di sini ada yang pakai port LAN dan juga ada yang pakai port DB9 seperti itu. Nanti ini koneksi antara HMI dengan komunikasi antara HMI dengan PLC itu bisa menggunakan port Ethernet atau RS232 seperti itu. Teman-teman, di sini kita akan melakukan pengenalan modul trainer PLC ini ya. Ini outputannya. Ini PLC-nya input, terdiri dari input dan output. Ini input, dan di sini adalah output buzzer. Kemudian 9 lampu ya, lampu merah, kuning, hijau gitu. Oke, kita masuk ke pengenalan ini dulu ya teman-teman ya. Apa namanya ini, push button. Oke. Bagaimana sih cara kerjanya Kak push button itu? Kita coba ini untuk buzzer ya. Indikator bahwa dia nyambung. Ini kita sambungkan ya teman-teman, dari sini ke sini ada 2 kaki ya, di sini ada 3 kaki. Kita sambung salah satunya saja. Di sini kita sambung semuanya, ini kaki pertama, kemudian kaki keduanya kita taruh sini, letakkan sini. Jadi fungsinya dia sebagai normally open ya, push button sensor normally open seperti itu. Jadi dia normalnya dia tidak nyambung. Jadi ketika ditekan dia akan nyambung. Nanti dia akan mengantarkan tegangan 24 volt atau ground ke sini, masukkan ke input ya seperti itu. Sama juga seperti sensor ini. Sensor NPN ini lebih ke normally close dan sensor PNP ini normally open. Jadi jika ada benda dia akan mengeluarkan tegangan ground. Jika ada benda dia akan mengeluarkan tegangan positif seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kita coba lagi ya push button. Dia normally open ya. Seperti itu. Semuanya sama ya teman-teman ya. Nih. Teman-teman lihat. Itu. Jadi semuanya normal teman-teman ya. Kita cek juga di sini toggle switch seperti yang ada di pesawat gitu ya. Itu. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat. Ya, gitu ya. Oke, mantap jiwa. Di sini kita ukur tegangannya, outputannya ya. Apakah normal? Ini 24 volt. Terbalik dia. Normal ya teman-teman, 24 volt ya teman-teman di sini. Normal sekali. Kemudian ini 5 volt. Bisa teman-teman lihat 5 volt ya. Normal. Di sini 12 volt. Teman-teman lihat normal 12 volt. Oke, lanjut kita akan mengetes si push button ini ya teman-teman ya. Ini NC ya. Jadi dia sudah nyambung terlebih dahulu, nanti nyambung ketika ditekan tidak nyambung. Nah, kita lanjut. Di sini perbedaannya apa sih? Ini ada NC, NO. Ini perbedaannya dengan push button ini. Jika push button ini dia hanya NO ya teman-teman, hanya NO saja. Jadi normalnya open. Jika ini normalnya itu close atau nyambung seperti itu. Jika ditekan maka dia akan memutus, tidak nyambung. Seperti itu ya. Coba jika ini NO itu normalnya tidak nyambung, ketika ditekan dia akan nyambung ya. Seperti itu ya. Oke, mantap. Sama juga ini ya, seperti ini. Nyambung. Seperti itu. Oke, yang NO sekarang belum ditekan, tidak nyambung. Kemudian ketika ditekan dia akan nyambung.
seperti itu ya. Mantap jiwa. Kemudian buzzernya ini dinyalakan dengan 24 volt atau 12 volt. Kita coba 24 volt teman-teman ya. Positif, negatif. Oke, kita masukkan ke buzzer, kita tes. Kita masukkan ke buzzer, ke lampu. 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9. Oke, mantap. Oke, selanjutnya kita uji sensornya ya teman-teman. Pertama-tama kita uji sensor fotosensor atau fotoelektrik atau sensor infrared, dimana ini jenisnya ada jenis NPN dan PNP. Oke, seperti itu. Kita coba kita berikan tegangan terlebih dahulu. Kita coba yang fotoelektrik, yang infrared. Seperti itu, plus ke 24 volt, plus minus ke minus 24 volt. Kemudian kita ukur ya teman-teman di sini agar tahu gitu gimana prosesnya, outputannya, hasilnya nanti apa. Nah, itu kita pantau dengan multimeter. Oke, ground kita berikan ground. Kemudian outputnya kita berikan ke output dari keluaran fotosensornya. Oke, seperti itu. Nah, sebelum ada benda dia mengeluarkan tegangan 24 volt. Namun ketika ada benda nanti dia akan 0 volt. Seperti itu. Ketika tidak ada benda 24 volt, ketika ada benda maka dia akan 0 volt. Seperti itu. Ini adalah sensor jenisnya yang NPN. Cara kerjanya seperti itu ya teman-teman. Oke, mantap. Coba lagi 0 volt, ada benda. Ketika tidak ada benda maka 24 volt. Seperti itu. Nantinya akan ngirim ke input PLC. Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya. Ini fotosensor atau infrared ini bisa mendeteksi benda logam atau non logam. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat dan perhatikan. Kita ubah ke sensor proximity induktif. Jadi sensor proximity induktif ini jenisnya NPN dan dia hanya bisa mendeteksi benda logam karena induktif teman-teman ya. Jika induktif makanya bisa mendeteksi logam. Ini sebelum ada nih pakai tangan nggak bisa ya teman-teman karena bukan logam. Jadi karena dia jenisnya NPN maka ketika ada benda akan 0 volt outputannya ya teman. Ketika tidak ada benda logam maka 24 volt, ketika ada benda logam maka 0 volt, ketika tidak ada benda logam 24 volt. Seperti itu ya teman-teman. Namun bedanya dengan yang PNP itu apa teman-teman? Ini ada sensor proximity induktif jenisnya PNP. Nah, kita coba lagi. Kita pasang di outputannya, positif probe positifnya kita pantau. Ini 0 volt seperti itu sebelum ada benda. Nah, sebelum ada benda atau tidak ada benda 0 volt, ketika ada benda maka baru 24 volt. Jadi nanti outputannya itu ngirim 24 volt dan com inputnya nanti kita kasih ground seperti itu jika pakai yang PNP. Ini bisa teman-teman perhatikan lagi tadi ya. Sudah cukup baik. Mantap. Kita lanjut cek ke Oke, kita lanjut, kita masuk dalam tahap proses wiring ya. Wiring dasar dari PLC input, digital input dan digital output seperti apa, seperti itu. Nanti kondisinya sepertinya jika I1 push button on maka ditekan, maka Q1 pilot lamp output PLC akan on seperti itu. Oke, kita memakai sensor proximity induktif jenisnya PNP, sistemnya kita pakai yang PNP seperti itu. Karena PNP ketika ada benda dia mengeluarkan tegangan positif 24 volt, maka nantinya com inputnya kita kasih negatif seperti itu. Karena keluaran sensornya proximity induktifnya itu jenisnya PNP, mengeluarkan outputnya ketika ada benda itu 24 volt positif, maka com inputnya negatif seperti itu. Kita berikan tegangan di Vmin negatif 24 volt dan V plus positif 24 volt. Karena di sini outputan jenis transistornya itu PNP, maka mengeluarkan positif, maka com pilot lampnya kita berikan negatif ya sebelah sini. Nanti itu nyambung semua ya teman-teman ya. Oke, kita cek tegangannya, kita pantau. Ini sebelumnya sudah diprogram ya teman, sudah diberikan ladder, jadi langsung bekerja.
Oke, coba seperti itu. Coba lagi. Bisa teman-teman lihat outputannya hidup ya, Q1, dan si multimeternya juga hidup seperti itu. Oke, di sini hidup karena sebelumnya sudah saya program gitu ya untuk normally close ya di laddernya, jadi langsung hidup gitu ya. Ini kita fokus ke outputan ketika I1 ada benda. Nah, seperti itu kita coba, maka Q1 akan hidup pilot lamp. Nah, seperti itu ya. 24 volt, mantap. Oke, bisa dilihat di PLC-nya, hidup ya, LED indikatornya, mantap jiwa, seperti itu. Sangat sederhana sekali. Bagaimana sih jika wiring untuk yang NPN, proximity induktif, jenisnya NPN, pakai sistem NPN. Jika pakai sistem NPN, maka nantinya kita harus karena dia, coba lagi ya di sini ya, ketika ada benda dia maka mengeluarkan tegangan 24 volt ya teman-teman ya di outputnya itu. Ketika I1 nya 24 volt, maka COM inputnya itu harus negatif ya, 24 volt positif di I1 nya, maka COM inputnya harus 24 volt negatif atau groundnya gitu ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat dan perhatikan. Oke, seperti itu. Lanjut kita wiring berikutnya ke seperti ini ya, kita perkenalan ya. Di sini ada apa aja? Nah, di sini ada input inverter ya, AT1X XY AT1X. Di sini kita keluarkan ya X1, X2, X3, X4, X5, X6, kemudian COM V1, VI1 ya, dan 5 volt. Ini bisa teman-teman lihat ada input eksternal ya, potensiometer. Nantinya kita bisa menggunakan potensiometer eksternal ya. Selain yang ada di internal inverternya, kita bisa menggunakan yang di luar seperti itu, eksternal, potensio eksternal. Seperti itu. Jadi nantinya fungsinya X1 itu apa sih, X2 apa sih, X3 apa sih? Nah, itu ada kondisinya di manual booknya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke, seperti itu. Ini X4 ini untuk forward, X5 untuk reverse, dan X6 untuk reversing switch. Jadi ketika posisinya di dalam X4, kemudian nanti pengen langsung reversing switch gitu ya, kita langsung pilih X6, kita hidupkan X6, on kan gitu ya. Jadi logikanya ini nantinya bisa teman-teman lihat di diagramnya ini, seperti itu. Maka itu COM-nya itu harus nyambung dengan output X1, X2, X3, maka nantinya logikanya akan hidup seperti itu. Ini di sini ada volt ampere meter. Ini saya sengaja pisah ya antara listriknya biar nanti itu dia mengukur gitu ya teman-teman ya. Ada core-nya itu di bawahnya. Seperti ini rangkaiannya teman-teman. Teman-teman lihat rangkaiannya seperti ini. Oke, di sini ada motor DC, 3 motor DC, kemudian ada 2 potensiometer. Kemudian ada rotary encoder, relay, modul relay ya, seperti itu. Kita wiring ya teman-teman, L ke L, kemudian N ke N, seperti itu. Jika dirasa sudah cukup baik, kita cek lagi, kemudian kita hidupkan, seperti itu. Kita on kan powernya, maka otomatis akan hidup. Nah, seperti itu. Bisa teman perhatikan ampernya 0,03 ampere ya teman-teman. Kemudian tegangannya sekarang 217. Oke, kita hidupkan lagi si volt ampere meter DC nya. Kita menggunakan yang namanya 5 volt dari sini ya, sumber untuk mensuplai si modul relaynya, untuk mensuplai si volt ampere meternya, untuk mensuplai si modul relay untuk logika X1, X2, X3, X4, X5. Itu logikanya itu bagaimana sih kok bisa seperti itu? Kita hanya cukup menyambungkan ya teman-teman dengan modul relay, itu sudah cukup baik seperti itu. Bisa teman-teman lihat logika untuk penyambungannya di sebelah sini. Nah, teman-teman lihat, perhatikan ini logik. Oke, kita langsung lakukan uji coba. Di sini ada simbol ya, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Jadi ini I1 untuk section speed 1, I2 section speed 2, I3 section speed 3, sesuai dengan yang ada di panduan atau datasheet inverternya ini ya teman-teman ya.
Kemudian I3 ini push button I3 nanti digunakan untuk Q3 atau X3, I4 untuk X4, I5 X5, I6 X6 seperti itu. Oke, langsung saja kita coba. Sini sudah saya ada keterangannya, komennya, section speed 1, section speed 2 seperti yang sudah ada di datasheetnya ini, bisa teman-teman lihat ya. Section speed 1, section speed 2, section speed 3, speed 4, 5, 6 dan 7 seperti itu teman-teman ya. Nanti ada perbedaannya. Oke, langsung saja kita coba. Bisa teman-teman perhatikan ya. Oke, kita langsung coba. Oke, ketika tombol I1 ditekan teman-temannya nanti akan men-trigger X1 seperti itu. X1 akan hidup, X2 akan hidup, 3 akan hidup, 4, 5 dan 6. Kita coba semuanya tombol-tombolnya. Oke, langsung saja kita masuk ke percobaannya. Seperti itu. Di sini kita anggap push button 1 untuk menghidupkan X1, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti itu. Teman-teman lihat hidup ya X1 ya. Kemudian X2 hidup ya, X2 belajarnya teman-teman lihat. X3 teman-teman lihat belajarnya. X4 dan X5, X6. Oke, seperti itu. Kita coba langsung dengan section speed. Jadi ketika kita hidupkan forward terlebih dahulu, teman-teman lihat indikatornya forward. Jadi kita klik reverse, dia akan pindah indikatornya reverse seperti itu. Kita klik forward seperti itu teman-teman. Kita coba section speed yang pertama itu X3 hidup. Nah, seperti itu. Maka nanti akan 45 Hz, 45 Hz teman-teman ya. Seperti itu. Oke, mantap. Ini tidak jalan ya si motornya. Karena apa? Karena belum terkoneksi. Kita koneksikan teman-teman ya. Kita koneksikan. Caranya itu gampang sekali. Kita koneksikannya. Kita masuk ke ini. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mencoba ya teman-teman ya. Sini kita hidupkan X4. Bisa teman-teman lihat di sana hidup ya X4 ya. Kita masuk ke section speed yang pertama, yaitu X3 short. Itu dia akan 45 seperti itu ya teman-teman ya. Jika sudah X1, X3, kemudian X2 40 seperti itu. Kemudian kita masuk yang kedua, X2 dan X3 hidup 35, kemudian 30 nya X1. Terus teman-teman lihat 25 nya X1 dan X3 tadi akan 25. Kemudian yang 20, jika 20 kita masuk ke sini ya, X1 dan X2 teman-teman lihat. Kemudian jika 15 ya teman-teman bisa lihat seperti itu ya perbedaannya. Jika reverse itu nanti dia akan berpindah seperti ini ya. Jika reversing speed itu akan seperti ini teman-teman ya. Pertama dia forward, kemudian kita masuk dia langsung reverse seperti itu. Oke, mantap jiwa. Mengenalkan yaitu tentang bagaimana setting parameter ya. Setting parameter maksudnya itu nanti kita menggunakan parameter eksternal port atau yang internal di sini seperti itu. Jika kita ingin menggunakan potensio yang ada di dalam sini, maka kita harus mengubah parameternya seperti itu. Bagaimana cara mengubahnya? Gampang sekali teman-teman ya. Di sini di datasheetnya bisa teman-teman lihat ada parameter P0 sampai banyak teman-teman ya, P plus 27 mungkin sampai situ. Kemudian ini kita pilih di P, kita ingin menggunakan potensio ya yang internal ini. Oke, panel potensio internal, kita masuk ke B10, kita program teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ya, teman-teman masih belum bisa ya teman-teman.
seperti itu. Nah, kita agar bisa, maka kita harus ubah parameternya. Program dia ada di P10 teman-teman ya, ada di P10. Kita function data dia ada 2. Jika 2 berarti dia menggunakan external analog signal. Kita ubah ke 1 seperti itu. Kita menggunakan panel potentiometer seperti itu. Kita klik function data. Kemudian di sini P11 nya kita ubah juga menggunakan panel keyboard seperti itu ya. Kita ubah panel keyboard. Oke, di 0. Kemudian kita program, kita coba ya, seperti itu teman-teman, lihat ya, berubah ya. Oke teman-teman, kita lakukan uji coba. Oke, kita putar ya potentiometernya. Teman-teman lihat. Nah, seperti itu. Kita agak mundurin ke belakang seperti itu biar kelihatan ya putaran ini ya, si motornya. Oke, kita coba lagi. Kita putar, tidak berjalan. Mengapa tidak berjalan? Karena di sini run-nya belum kita tekan. Kita tekan saja terlebih dahulu. Nah, seperti itu dia jalan. Kita putar lagi. Teman-teman lihat, cepat. Maksimal mentok di 50. Kita bisa setting tergantung sesuai dengan keinginan kita. Lihat, dia berubah ya, ampernya semakin cepat, ampernya semakin bertambah. Teman-teman lihat, semakin bertambah ya, full 0,5 tanpa beban ya teman-teman ya, tanpa beban. Teman-teman lihat 62 watt, kemudian 37 derajat Celcius. Nah, bagaimana jika kita akan menggunakan potensio yang eksternal? Itu caranya gampang. Kita masuk ke parameter, setting peta parameternya lagi, kemudian kita jalankan lagi teman-teman ya, seperti itu. Ini bisa langsung forward, reverse, mantap jiwa. Tadi kita ingin menggunakan potensio eksternal, bagaimana cara menggunakannya? Itu gampang sekali teman-teman ya. Ketika kita menggunakan ini, kita tidak bisa menggunakan external port. Oh, di sini kita bisa sekaligus menggunakan external port. Di sini kita bisa juga menggunakan ini. Kita bisa juga menggunakan external port. Itu, kemudian, tapi kita tidak bisa menggunakan ini ya teman-teman ya. Kalau bisa tidak bisa, karena kita belum mengaktifkannya ya teman-teman ya. Untuk yang external analog signal, kita ubah ya di P10. Kita masuk kita stop dulu, normalkan program, kita masuk ke P10 function data, kita ubah ke 2 struktur function data lagi, program seperti itu. Ini kita tidak bisa menggunakan lagi ini ya. Nah, kita gunakan, kita akan menggunakan external force itu. Kita masukkan ini ke sini ya, seperti itu. Kita masukkan inputnya ke sini teman-teman ya. Teman lihat di sini, kita klik run, ada bisa berjalan. Nah, lihat ya, itu ya teman-teman. Jika kita ingin menggunakan potensio yang internal, nah ini kita harus mengubah P10 nya menjadi 1 seperti itu ya, parameter P10. Di sini kita menggunakan parameter P10 dan nomor 2 ya. Itu kita klik run ya, jangan lupa biar dia bisa berjalan seperti itu. Nah, seperti itu. Agar kita bisa menggunakan potensio ini, kita harus mengubah ya teman-teman lagi. Nah, ini untuk start stopnya teman-teman, kita menggunakan run ya. Kita tidak menggunakan ini ya, start stopnya ya. Ini tidak bisa ya, dia tidak bisa jalan. Kita harus menggunakan ini. Oke, seperti itu. Bagaimana mengubahnya lagi? Kita ubah lagi teman-temannya ke panel potensio. Kita ubah program, masuk ke P10 function data, kita ubah ke 1. Oke, kita klik function data lagi, kita klik seperti ini. Oke, program lagi, kita masuk. Nah, di sini ini bisa digunakan, ini tidak bisa digunakan teman-teman ya. Kita harus memilih salah satu teman-teman ya, jangan kita serakah memilih dua. Memang di aplikasinya seperti itu, tidak bisa memilih dua, kita harus salah satunya saja seperti itu ya.
Nah, seperti itu, mantap jiwa, keren. Ini pengenalan ya, teman. Selanjutnya kita akan memperkenalkan. Di sini ada volt ampere meter DC, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Di sini ada yang namanya motor, 3 motor DC, yang satu kita couple dengan sensor rotary encoder. Rangkaiannya itu nanti seperti ini, teman-teman ya. Oke, bisa teman-teman lihat rangkaiannya itu. Nah, ini ada driver L298N untuk mengendalikan arah putaran sekaligus kecepatan. Untuk modul relay-nya sendiri ini hanya mengendalikan untuk membolak-balikan ini ya, teman-teman ya. Jadi ketika ingin membolak-balikan atau CW motor ini bergerak ke arah salah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, maka kita perlu membalik I1 dan I2. Jadi I1 ini positif, I2 negatif, maka dia akan CCW. Ketika I2 positif dan I1 negatif, maka dia akan CW. Seperti itu teman-teman ya, tergantung nanti settingan seperti apa. Oke, kemudian sama juga seperti ini enable A ini untuk PWM nya. Input PWM nya nanti ada di I0 ya teman-teman ya, key 0 dan key 1 seperti itu. Ini ada dua untuk mengontrol dua motor ini, seperti itu. Oke, mantap. Ini inputnya ini bisa teman-teman lihat di rangkaiannya nanti ya. Oke, mantap. Oke, nanti bisa teman-teman lihat ya di rangkaiannya ya, seperti ini rangkaiannya. Kita perlihatkan lagi. Nah, ini untuk rangkaian si modul relaynya itu seperti ini teman-teman ya, sebelah sini. Teman-teman lihat di sebelah sini rangkaian modul relay ini seperti itu. Jadi ketika I1 ditekan, jadi ini ada 6 relay di dalam sini, 1 2 3 atau 1 2 3 4 5 6 teman-teman ya. Ini 2 relay ini untuk mengontrol satu motor. Ini teman-teman, ini ya teman-teman ya. Ini 1 I2 ini untuk membolak-balikan. Jadi jika I1 ini di CW, maka I2 nya CW seperti itu. Jika I3 nya CW, maka I4 nya CW seperti itu. Bagaimana cara kerjanya? Nanti teman-teman lihat di rangkaiannya seperti berikut. Jadi rangkaiannya itu nanti akan membolak-balikan teman-temannya. Jadi di sini positif, di sini kita NO kita sambungkan dengan NO, NC dengan NC, kemudian outputannya kita masukkan ke sini ya, outputan tengahnya ini kita masukkan ke sini, ke outputan motornya. Kemudian nanti jika D1 aktif, maka nanti dia akan mengaktifkan ya teman-teman ya, akan mengaktifkan relay ini, maka dia akan NO yang aktif ya teman-teman ya. Nah, jadi dia akan berpindah tegangan dari sini ke sini gitu ya teman-teman ya, dari sini ke sini akan berpindah. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi ketika ini aktif, maka dia akan CCW. Dia ketika I1 aktif, dia akan CW. Itu sebaliknya kita sesuai settingan nanti ya teman-teman ya. Sini ada potensio teman-teman, ada 2 potensio yang kita gunakan untuk input analog seperti itu, karena input analognya ada 2 analog inputnya gitu teman-teman ya. Oke, di sini 5 volt ya teman-teman untuk mensupply ini. Dia nanti kita sambungkan ke power supply yang ada di PLC utamanya. Ini beta switching teman-teman. Jika kita hanya menggunakan modul relay hanya untuk forward reverse tanpa mengatur kecepatannya, hanya forward reverse nya saja atau CCW dan CW nya saja, arah putarannya saja yang dibutuhkan, kita belum menyambungkan di sini 12 volt teman-teman. Jika kita menggunakan modul ini, maka kita bisa mengatur kecepatan sekaligus arah putarannya CW atau CCW seperti itu. Maka di sini kita kasih 5 volt dan di sini kita berikan 12 volt. Jadi 5 voltnya nanti di sini kita paralel ke sini teman-teman. Nanti dari sini kita masuk ke PLC power supply utamanya seperti itu. Jadi nanti setelah itu kita hubungkan, ini masuk ke sini teman-teman ya. Ini masuk ke sini, jadi otomatis nanti ini mengalirkan tegangan 5 volt. Itu teman-teman untuk membolak-balikan ini teman-teman ya. Mantap jiwa, seperti itu ya.